Oke, selamat siang. Selamat siang. Bima ya? Ya, Oke, gimana? Barusan masih sekolah ngajar? Belajar? Atau apa? Barusan? habis pengumuman Oh, pengumuman. Kau pulang jam berapa? jam 2:30. Pulang jam setengah 3. Full day berarti ya? Boleh? Setengah 3 ada kegiatan lagi? Enggak? Enggak. Enggak ada ya? Atau ikut eskul enggak? Enggak. Oh enggak? Ya. Oke, ikut eskul. Oke, baik. Sebelumnya Bima tuh asal dari Jambu ya? Temuku. Cemuku. Oke. Nih pakaiannya masih pakaian setelan sekolah. Setelan sekolah. Oke. Apa perlu perkenalan dulu atau udah tahu? Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Oke. Perkenalan ya. Perkenalkan nama Azinal ya. Nah, A juga sama dari sini ya, cuman bukan dari Jambu. Kalau A dari Cikananga. Tahu Cikananga ya? Ya. A dari Cikananga, oke, domisili Cikananga. Kebetulan A juga sama dulunya sekolah di tempat yang Bima sekarang tempati ya. Ya, sekarang mungkin A sedang belajar lagi sama di dunia pendidikan yang tinggi gitu ya. Nah, sampai sini ada yang tanyain dulu? Enggak. Sebelumnya sudah menerima teks intake informnya? Sudah diisi? Sudah. Oke. Sebelumnya Bima pernah melakukan sesi konseling? Belum. Seperti ini? Belum? Berarti baru kali ini ikut konseling. Oke. Supaya lebih enak ngobrolnya dan supaya lebih enjoy juga, untuk berbicaranya panggilannya nanti A ke Bima manggilnya Anda saja ya, biar enak gitu. Kalau misalkan panggil nama kurang enak. Oke, jadi kita akan melakukan sesi konseling selama 3 sesi. 3 sesi itu 3 pertemuan ya. Selama 3 pertemuan. Jadi setiap sesinya waktunya itu 30 sampai 45 menit. Jangan lama. Gitu ya. Nah, sebelumnya apakah Anda bersedia untuk melakukan sesi konseling hari ini? Sedia. Siap? Siap. Oke, siap. Oke, jika Anda sudah bersedia untuk sesi konseling ini, yang pertama Akang mau nanya nih, jikalau ada yang menanyakan setelah ini, mau itu teman, mau itu keluarga, mau itu sahabat, ya, kalau misalkan ada yang menanyakan udah ngapain gitu, kira-kira A perlu mengasih tahu atau hanya siapa aja yang tahu tentang masalah konseling kali ini? Siapa aja? Ya, Pilih. dipilih. Kira-kira yang boleh tahu masalah Anda sekarang siapa aja? Ataukah kita hanya berdua aja atau siapa? Berdua aja. Hanya berdua saja. Oke, baik. Jadi gak perlu cerita ke orang tua ataupun sahabat dan lain-lain ya. Oke, baik. Oke, jadi di sini juga kebetulan ada asas kerahasiaan. Jadi yang mana asas kerahasiaan ini pada sesi konseling ini jadi tidak akan disebar ke mana-mana. Gitu. Jadi asas kerahasiaan, jadi hanya cukup kita saja yang tahu gitu ya. Nah, dan juga di sini A mohon izin untuk melakukan video ya, untuk menjadi dokumentasi saja, untuk mendokumentasi dan alat bukti saja gitu ketika bahwasanya Anda sudah melakukan sesi konseling yang pertama. Begitu pun yang tersebut. Boleh diizinkan? Boleh. Oke. Dan juga di sini izin menyatakan juga ya, kalau nanti ada permasalahan
yang Anda alami nanti bisa saya catat. Boleh kan? Oke, baik. Nah, kira-kira jika untuk melakukan sesi konseling, apakah Anda sukarela? Dengan sukarela, tidak ada paksaan. Oke. Jika sukarela melaksanakan sesi konseling ini, yang pertama ya, jadi ini kalau boleh tahu permasalahan apa yang mau diselesaikan hari ini? Masalah di luar. Masalah di luar. Oke. Kira-kira boleh diceritakan masalahnya seperti apa? Masalahnya apa? Masalah di luar. Suka gak tahu diri gitu, suka ditolongin, suka dijajanin. Maksudnya gimana? Coba diperjelas lagi. Ya suka aku tuh suka dijajanin, saya suka ditolongin, tapi pas saya butuh itu susah gitu. Susah. Oh, jadi masalah di luar itu Anda itu masalah dengan siapa? Masalah dengan teman. Oke, jadi Anda masalah di luar itu masalah dengan teman, yang mana teman Anda itu selalu Anda jajanin, selalu Anda kasih kasih sesuatu gitu ya. Tapi ketika saat Anda butuh bantuan, mereka tidak menolong. Oke. Lalu gimana lagi? Gak sejalan gitu, gak sefrekuensi. Gak sejalan, gak sefrekuensi. Gak sejalan, gak sefrekuensi dalam hal apa? Dalam hal ya membantu. Dalam hal membantu. Ya, membantu terus udah. Dalam hal membantu. Selain itu, lebih jelasnya ketika dalam hal posisi apa teman Anda tidak menolong Anda? Pada saat di jalan gitu, suka Coba ceritakan. di jalan suka habis bensin gitu, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang nyamperin. Terus kalau ada masalah sama orang lain gitu, nggak ngebantuin. Oke, jadi ketika Anda sedang mengalami kesulitan, contoh ketika Anda kesulitan di perjalanan ataupun ada masalah dengan orang lain, minta bantuan kepada teman Anda, teman Anda tidak bisa membantu gitu. Apakah sebelumnya pernah menanyakan tidak membantunya kenapa pada teman Anda? Sudah Gimana? katanya malas, keluar panas gitu. Oke. Jadi yang pada intinya Anda itu masalah di luar itu karena Anda kesal dengan teman Anda, karena Anda itu di luar itu Anda selalu memberikan sesuatu kepada teman Anda selalu memberikan perakhiran kepada teman Anda, tapi ketika saat Anda membutuhkan bantuan, Anda tidak bisa membantu. Oke, baik. Kira-kira tujuan Anda melakukan konseling kali ini itu apa? Ya mencari solusi. Tidak bisa tidak gitu lagi. Selain dari itu ada masalah lain? Selain masalah di luar ada masalah lain? Tidak ada. Tidak ada. Masalah yang tadi sudah dijelaskan ada masalah mau di sekolah ataupun di keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu saja. Ini tujuan kesehatan itu Anda mau cari solusinya seperti apa, dan mungkin lebih tepatnya Anda mau membawa kunci Anda juga
mungkin ketika teman Anda tidak membantu Anda, posisi Anda mungkin emosi, tidak bisa mengontrol emosi. Oke. Kira-kira harapannya apa ketika setelah melakukan isi konseling? Ya, bisa mengontrol emosi, Terus mencari solusi agar bisa meminta bantuan yang lain. jadi harapannya itu Anda supaya bisa mengontrol emosi Anda, dan juga harapannya juga Anda supaya bisa mengetahui keadaan posisi Anda dan gimana keadaan teman Anda juga. Oke. Kira-kira dalam ketika situasi sekarang permasalahan Anda, contoh dalam bentuk ini ya, misalkan di sini itu ada situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Kita satu dulu dalam posisi situasi. Dalam posisi situasi ini, kira-kira keadaan atau permasalahan yang Anda alami itu ketika dalam situasi apa, dan teman Anda ketika tidak membantu Anda dalam keadaan situasi bagaimana? Coba dijelaskan. Ya, keadaan kalau ada masalah sama orang lain, terus kalau lagi di jalan habis bensin, terus situasi teman saya lagi biasa lagi nyantai, lagi gak ada kerjaan. Terus Oke, jadi situasinya ketika Anda lagi butuh bantuan di perjalanan ataupun mungkin ada ya kayak tadi masalah dengan orang gitu, terus situasi teman lagi nyantai, kita tidak membantu. Oke, baik. Kalau misalkan dalam pikiran yang Anda rasakan ketika ini yang kedua, pikiran yang Anda rasakan ketika Anda mengalami permasalahan yang Anda hadapi sekarang, permasalahan dengan teman Anda itu, pikirannya seperti apa? Pikirannya ya suka pusing, pengen gimana ya, pengen suka ada pikiran yang tidak gitu. pikiran yang tidak seperti apa? Pengen nonjok lah, pengen gitu, Marah gitu ya. Terus apa lagi? udah. Oke, jadi pikiran yang Anda rasakan itu pikiran itu emosi gitu, marah gitu. Baik, jika masuk ke perasaan, ya, jadi kalau pikiran dan perasaan beda ya. Nah, yang tadi marah masuknya ke mana? Pikiran atau perasaan sebelumnya? Perasaan ya. Nah, berarti yang tadi Anda rasakan marah, pengen memukul teman Anda karena teman Anda tidak mau membantu Anda. Ketika emosional Anda naik, itu kan masuknya ke perasaan yang muncul pada diri Anda. Ya. Nah, ini masuk ke perasaan. Kalau pikirannya apa yang muncul ketika Anda sedang berada dalam kesusahan di luar dan teman Anda tidak mau membantu Anda, pikirannya apa Anda itu? Berpikirnya apa? Berpikirnya tidak jernih gitu. Tidak jernih, gimana tidak jernih seperti apa? Pokoknya pikirannya pengen marah gitu. Terus Udah. ya kan kalau marah maksudnya ke perasaan ya, ke perasaan. Ini mah pikiran. Jadi contoh kayak seperti pikiran itu Anda saya ketika saya dalam kesusahan di luar, teman saya tidak membantu saya
kepikiran bahwa teman saya itu nggak seperti yang saya harapkan, cuman kepikiran tuh dia itu hanya pengen senangnya aja, susahnya gak mau. Itu kan maksudnya kepikiran yang Anda rasakan. Nah, kira-kira yang Anda rasakan dalam pikiran itu apa ketika di posisi masalah Anda sekarang? Pikiran sudah dibantu gitu, tapi gak mau membantu balik. Terus? Berarti pikiran yang Anda rasakan apa? Kepada teman? Berharap membantu gitu. Oke, berharap membantu. Oke, kalau seperti itu, nah, tindakan, masuk ke tindakan. Di sini tindakan. Nah, jika seperti itu, ini dalam tindakan, kira-kira tindakan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda sudah tahu bahwa teman Anda itu tidak mau membantu Anda, dan sekarang posisinya Anda sekarang bermasalah butuh bantuan, maka kira-kira tindakan apa yang ingin Anda lakukan? Tindakan yang pertama sih mendinginkan dulu kepala biar tidak emosi. Terus mencari bantuan kepada orang lain. Setelah itu Udah. oke, baik. Jadi itu tindakan yang kamu lakukan. Oke, baik. Berarti sudah tahu ya bahwasanya tadi dalam situasi pikiran, perasaan, tindakan, yang mana dalam situasi Anda ketika dalam situasi tadi, situasi ketika Anda permasalahan tersebut, situasi Anda itu bingung harus melakukan apa, dan ketika ketika Anda menghubungi teman Anda tidak membantu situasi Anda ketika Anda itu ingin butuh bantuan di perjalanan, dan juga butuh bantuan, kata Anda tadi, butuh bantuan ketika dengan orang lain, gitu ya. Itu situasi Anda. Jadi pikiran Anda juga, pikiran yang Anda rasakan itu Anda itu berpikiran bahwa teman Anda itu egois, gitu ya. Tidak egois, juga tidak seperti yang Anda harapkan, gitu ya. Kirain itu benar-benar teman, gitu. Jadi seperti itu kan pikiran Anda rasakan. Dan juga situasi dan juga perasaan yang muncul ketika Anda dalam permasalahan tersebut. Anda itu merasa marah, gitu ya. Marah, pengen memukul, pengen ngajak berantem, gitu ya. Nah, maka tindakan yang Anda lakukan tadi itu tindakannya mengontrol dulu emosinya, dan juga mencari bantuan ke orang lain. Nah, maka di sini kan bisa disimpulkan ya bahwasanya perasaan yang muncul dan juga pada masalah Anda ini yaitu mau mengontrol emosi, ya, mengontrol emosi Anda, berarti ya, gitu. Oke, baik. Kira-kira situasinya seperti apa? Tadi kan situasi sudah dijelasin. Situasinya berarti pada seperti saat Anda berada dalam kesusahan di perjalanan, gitu ya. Nah, maka di situ kira-kira dalam tadi permasalahan yang Anda rasakan, situasi, pikiran, dan perasaan. Nah, ketika bertanya di skala, menanyakan skala itu perbandingan ya. Skala yang mana skala itu dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Anda itu merasa sangat kesal, merasa sangat marah, merasa sangat emosionalnya tinggi, dan merasa sangat sudah tidak mau berkata-kata lagi. Dan di skala 10 Anda itu merasa bisa tenang, bisa mengontrol diri, bisa memahami diri sendiri dengan permasalahan yang Anda rasakan. Kira-kira dengan permasalahan Anda sekarang dan situasi pikiran dan perasaan yang sudah Anda tadi jelaskan, berada di skala berapa? 0 sampai 10.
8. 8. Oh, Gak terlalu tinggi. enggak. Kenapa 8? Karena eh, Kan sekarang posisinya Anda itu emosi. Posisinya sekarang itu emosi, marah Anda tuh. Nah, makanya di situ ketika Anda sekarang posisinya emosi, sedang marah, jadi ketika ketemu orang itu suka aneh-aneh, ngajak berantem atau apa, dengan posisi perasaan Anda itu emosi dengan masalahnya di luar. Maka ketika kita menyebutkan skala perasaan Anda gitu, ke skala perasaan Anda yang mana tadi sudah dijelaskan, 0 itu yang mana skala 0 sampai 10, yang mana 0 itu skala yang paling rendah. Anda itu sangat terpuruk, sangat benar-benar sangat tidak bisa mengontrol emosi, benar-benar sangat tidak bisa memahami diri sendiri, fokus ya. Nah, maka di skala 10 Anda itu sudah merasa tenang, sudah bisa merasa mengontrol emosi diri, sudah bisa mengontrol amarahnya. Kira-kira ketika perasaan Anda sekarang yang mana Anda itu gampang emosi, gampang merasa marah kepada orang, kira-kira berada di skala berapa? 0 sampai 10 deh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berada di skala berapa? 0 sampai 10. 1. Pindah ya? pindah. Kenapa itu perbedaannya? Tadi 8, sekarang 1, bimbang. Kenapa? Gak fokus tadi. Gak fokus. Berarti paham ya apa yang dimaksud? Nah, berarti di skala berapa? 1. Skala 1. Oke. Kenapa bisa berada di skala tersebut? Karena nggak bisa mengontrol diri, nggak bisa berpikir jernih. Ya, bawaannya pengen berantem lah, yang enggak. Oke. Jadi perasaan yang saat pikiran Anda muncul itu perasaan yang muncul ketika Anda pikiran Anda muncul itu seperti apa? Perasaan yang muncul pada pikiran Anda? Ya pengen menonjok lah. Marah ya, Marah. itu emosional. Oke. Jadi kira-kira kalau seperti itu tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Anda akan melakukan tindakan apa ketika sekarang perasaan yang Anda rasakan itu apa? Ya kalau dibawa tenang dulu gitu, dipikirin dulu. Kalau benar-benar udah muak mah udah marah mah langsung disamperin gitu. Ya, maka ketika harapan dan tujuan Anda tadi di awal, Anda pengen mengontrol emosi, pengen menyembuhkan rasa marah, pengen menyembuhkan rasa emosi Anda, kira-kira tindakan apa yang akan Anda lakukan yaitu untuk mengatasi hal tersebut? Tindakan tuh Anda mau melakukan apa untuk mengatasi hal tersebut? Disamperin gitu, ditanya Terus kenapa nggak ngebantuin. Ya gitu. Oke, baik. Jadi Anda untuk mencoba mengunjungi teman Anda itu yang sudah yang pernah tidak mau membantu Anda gitu, mau menanyakan penyebabnya apa, kenapa tidak mau bantuin gitu. Oke. Jika Anda berhasil untuk mencapai tindakan tersebut, kira-kira kalau menanyakan skala lagi, yang mana antara 0 sampai 10, itu yang sudah tadi dijelaskan ya. 0 itu Anda sangat emosi, sangat merasa marah sekali, sangat tidak bisa mengontrol emosi, dan hingga skala 10 itu Anda itu bisa tenang, bisa mengontrol amarah Anda, bisa menyembuhkan emosional Anda. Kira-kira
ketika Anda berhasil melakukan tindakan tersebut, tindakan yang tadi sudah Anda jelaskan, Anda sebutkan, bahwasanya Anda mau menyamperin teman Anda untuk menanyakan. Ketika Anda berhasil, kira-kira berada di skala berapa? Berhasil 5. 5. Oke, naik berarti ya. Berhasil berada di skala 5. Oke, berarti luar biasa ya peningkatannya ya. Jadi yang mana tadi awalnya di skala 1, sekarang menjadi skala 5 gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa Anda bisa meningkat ke skala tersebut? Karena dianya udah minta maaf gitu. Udah minta maaf, terus udah ngobrol bagaimana alasannya itu udah. Oke. Oh ya, jadi kenapa bisa bertingkat itu karena mungkin kalau misalkan dia bilang sebenarnya dan minta maaf, mungkin Anda bisa menurunkan emosional Anda sama Anda gitu ya, dan bisa memaafkannya. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi sekali ya kepada Anda karena telah berhasil merubah skala Anda yang mana tadi Anda berada di skala 1, sekarang meningkat di skala 5 gitu ya. Nah, tadi kan yang awalnya di skala 1 sampai meningkat skala 5, kira-kira apa yang harus Anda rubah gitu. Jadi kan Anda berada di skala 1 dan meningkat barusan di skala 5. Kira-kira apa yang harus Anda rubah pada diri Anda? Jangan terlalu emosi. Terus kalau lagi emosi jangan dibawa-bawa ke sekolah. Jangan dibawa yang ke lain lah pokoknya. Ya. Oke, jadi yang harus Anda rubah itu Anda pengen menurunkan emosional Anda, dan Anda pengen permasalahan yang Anda rasakan itu tidak mau dibawa-bawa ke tempat sekolah Anda gitu ya, supaya tidak manjang gitu masalah, supaya tidak melampiaskan kepada yang lain. Oke, baik. Oke, kalau Anda berhasil, saya sangat mengapresiasi kepada Anda. Nah, tadi kan Anda menyebutkan tindakan yang akan Anda lakukan itu yang mana tindakan Anda itu Anda akan coba mengunjungi teman Anda untuk menanyakan gitu ya, untuk menanyakan. Nah, saya harap tindakan Anda yang Anda lakukan itu setelah melakukan sesi konseling yang pertama ini, nah Anda bisa Anda bisa langsung melakukan tindakan tersebut, yaitu bisa langsung melakukan tindakan tersebut kepada teman Anda yang menjadi permasalahan Anda kan kepada teman Anda ya. Nah, jadi silakan tindakan yang tadi sudah Anda sebutkan, yang mana tindakan Anda itu Anda mau menanyakan langsung kepada teman Anda kenapa teman Anda tidak mau membantu Anda, maka silakan itu lakukan setelah melakukan sesi konseling pertama ini selama seminggu ke depan gitu ya. Nah, jadi selama seminggu ke depan itu akan menjadi bekal, menjadi PR buat Anda gitu. Jadi PR dari saya, Anda silakan lakukan tindakan yang sudah Anda sebutkan tadi. Silakan selama seminggu ke depan lakukan tindakan tersebut, dan nanti di minggu selanjutnya kita bahas apa hasil tindakan yang sudah Anda lakukan. Paham? Paham ya? Nah, gitu. Sebelumnya, ada hal lain yang mau ingin Anda sampaikan lagi? Udah. Oke, baik. Baik, kalau gitu jika tidak ada, mungkin untuk
sesi konseling pertama ini dicukupkan dulu ya. Nah, jadi jika Anda sudah siap melakukan sesi konseling yang kedua, beritahu saja gitu ya. Mungkin seperti biasa nanti untuk sesi konseling kedua sudah dijadwalkan juga sama guru BK ya, bahwa untuk sesi konseling kedua ini kita melakukan sesi konseling kedua di hari Jumat di jam yang sama juga ya gitu. Jadi saya mungkin nanti setelah melakukan sesi konseling pertama ini saya minta WhatsApp-nya saja supaya nanti bisa berkomunikasi lagi, bisa menanyakan lagi tindakannya apa gitu ya. Oke, berarti sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Anda sudah bersedia ya, melakukan sesi konseling ini, dan untuk sesi konseling yang pertama ini kita tutupkan sekian dulu ya. Nanti kita akan lanjut untuk sesi konseling yang kedua. Mudah-mudahan sesi konseling pada hari ini dan seterusnya berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan bisa merubah diri Anda dan juga bisa merubah kepribadian Anda gitu ya, supaya Anda bisa menjadi seorang siswa yang lebih baik lagi, siswa yang tidak berantem, ataupun siswa yang menjadi seorang siswa yang baik lagi sekolah gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya sebelumnya. Siapa tadi namanya? Bima ya. Terima kasih Bima untuk kesempatan yang kali ini. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.